warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syifa, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4, IAIN Salatiga. Di sini saya akan sedikit memaparkan pembahasan mengenai tafsir sains yang bertemakan malapetaka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Nah, mengenai pendekatan tafsir sains. Pendekatan tafsir sains yakni penafsiran Al-Quran berbasis sains modern yang disebut dengan istilah Al-Tafsir Al-Ilmi adalah salah satu bentuk atau corak penafsiran Al-Quran. Salah satu tokoh yakni Muhammad Hussein Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Tafsir wa Al-Mufassirun misalnya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Tafsir Al-Ilmi adalah penafsiran yang dilakukan dengan mengangkat atau menggunakan pendekatan teori-teori ilmiah dalam mengungkapkan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menggali berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan filsafat dari ayat-ayat tersebut. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Setiap manusia yang hidup di dunia akan mengalami hal yang sama, baik beriman maupun kafir terhadap Allah, yakni akan mengalami berbagai macam musibah. Perbedaannya adalah bagaimana mereka dapat memahami hakikat musibah itu sendiri, kemudian bagaimana menyikapi musibah itu sendiri. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya mau mengambil contoh musibah pada saat ini, yakni pandemi virus corona yang menyerang penduduk bumi. Virus ini menyerang sistem pernafasan pada manusia. Akibatnya, manusia tersebut mengalami demam, suhu tubuh tinggi, batuk, bersin-bersin, dan juga sesak nafas, hingga dapat menyebabkan kematian. Saking mematikannya, virus ini membuat manusia menjadi ketakutan. Namun, di balik adanya virus ini, tentunya ada kelebihan di kalangan lingkungan maupun pada manusia itu sendiri. Dalam segi lingkungan, banyak pabrik-pabrik yang dihentikan, sehingga berkurangnya asap-asap dari pabrik tersebut. Sehingga atmosfer ozon yang melindungi bumi dari panasnya terik matahari mengalami kebaikan. Di lain sisi, masih banyak kebaikan-kebaikan yang dialami lingkungan di bumi ini. Dari segi manusia, khususnya yang beragama Islam, yakni bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang dialaminya, sehingga kesadaran manusia itu sendiri atas musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmahnya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan cobaan ataupun musibah kepada para hambanya agar dapat menjadi pelajaran bagi para hambanya dan juga mengingatkan kepada para hambanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kita menyuruh kepada anak kecil, jangan bermain di jalanan.
nanti bisa ketabrak. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada para hambanya apa yang akan terjadi setelah cobaan maupun musibah yang diberikan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan maupun uraikan. Semoga dapat menambah wawasan kita agar senantiasa bersabar maupun berpikir dalam menghadapi cobaan maupun musibah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.